Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Masayu Siti Fatima. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bina Dharma Palembang pada Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 221210030. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Nita Rosa Damayanti MKOM PDH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tugas kepada kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah mampir di channel YouTubeku pada hari ini. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai dasar dari manajemen dan bisnis. Dasar dari manajemen dan bisnis ini yang akan saya bahas itu mengenai konsep, elemen, dan juga pentingnya manajemen dalam kehidupan manusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mengenai manajemen dan bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan yang namanya manajemen. Jadi teman-teman, manajemen ini memiliki artian secara umum, yaitu sebuah proses dari serangkaian kegiatan. Kegiatan ini mencakup apa? Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian, ataupun pengawasan dengan maksud untuk mencapai tujuan. Nih, mencapai tujuan dalam hal ini yaitu berkaitan dengan yang namanya bisnis. Dasar-dasar manajemen sangat penting bagi pebisnis ataupun seseorang yang sedang mengembangkan bisnisnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisnis dapat berjalan lancar sesuai dengan pengelolaan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi nih teman-teman, kita juga perlu tahu nih apa aja itu manajemen, apa aja konsepnya. Oke, selain dari pengertian tadi, kita juga akan membahas mengenai konsep. Nih teman-teman, konsep manajemen ini ada beberapa macam yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah manajer sebagai pelaksana manajemen. Yang kedua, manajer memiliki tingkat dan tanggung jawab. Yang ketiga, peran manajer dalam manajemen. Yang keempat, gaya kepemimpinan manajer dalam manajemen. Yang kelima, keterampilan dalam manajemen. Dan yang keenam, manajemen sebagai sains dan seni. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu manajer sebagai pelaksana manajemen. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan manajer itu? Ada yang tahu? Oke, saya jawab. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang punya pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Itulah yang dinamakan manajer, teman-teman. Jadi manajer ini sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi bisnis. Karena dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun operasional. Jadi itulah yang dinamakan manajer. Oke, jadi manajer itu sangat penting ya teman-teman dalam suatu perusahaan. Apalagi kita seorang pebisnis, manajer itu sangat dibutuhkan. Oke, selain itu juga manajer ini memiliki tingkatan-tingkatan loh teman-teman. Apa aja sih tingkatan dalam manajer pada manajemen? Jadi, manajer ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, manajer puncak atau top manager. Manajer puncak ini tugasnya adalah untuk menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua yaitu manajer madya.
Nih, manajer media ini bisa juga dikatakan dengan middle manager. Tugas manajer media ini adalah mengawasi beberapa unit kerja dan menetapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah manajer bawah atau bisa dikatakan dengan yang namanya first line manager. Manajer bawah adalah tingkatan paling bawah dalam suatu organisasi, yang mana manajer ini memimpin serta mengawasi tenaga-tenaga operasional. Jadi itulah tingkatan-tingkatan dalam manajer ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga ada konsep peran manajer. Nih, dikatakan menurut Mintzberg, ada peran manajer yang dipublikasikannya dalam Mintzberg on Management Inside Our Stranger World of Organization. Yaitu, yang pertama, ada yang namanya interpersonal rules. Interpersonal rules ini merupakan peran antar pribadi. Seseorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Jadi, seorang manajer ini juga bertindak sebagai simbol perusahaan ya teman-teman. Yang kedua yaitu informational rules. Informational rules ini merupakan peran informasional. Seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri atau organisasinya. Jadi, manajer ini bukan hanya mengawasi dan juga mengatur saja, tetapi juga mencari informasi loh teman-teman. Mencari informasinya mengenai apa? Mengenai industri dan juga organisasinya. Selanjutnya juga ada yang ketiga, peran decisional rules atau peran mengambil keputusan. Peran mengambil keputusan ini dilakukan oleh seorang manajer. Karena seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan pada organisasinya. Jadi ini merupakan salah satu peran yang penting bagi seorang manajer, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke konsep berikutnya, yaitu keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ini meliputi 3 hal ya teman-teman. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan kognitif untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan untuk mengetahui hubungan-hubungan antar bagiannya. Yang kedua yaitu keterampilan interpersonal atau human skill, yaitu kemampuan manajer untuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dengan efektif sebagai anggota kelompok. Jadi bukan memerintah aja, tapi juga bekerja secara efektif dalam kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan teknis, technical skill, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas spesifik. Jadi itulah teman-teman keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer. Nih, kita lanjut ke konsep yang terakhir. Konsep yang terakhir ini merupakan manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu dan seni, mengapa disebut demikian? Ada yang tahu? Nah, manajemen sebagai ilmu dan seni itu dikatakan karena manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena telah dipelajari sejak lama dan terorganisasi menjadi sebuah teori. Oleh karena itu, manajemen ini disebut dengan suatu ilmu. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni. Manajemen sebagai suatu seni di sini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama. Dalam hakikat, kegiatannya manusia yang dilakukan itu merupakan seni. Jadi mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada umumnya tugas kegiatan manusia ini yaitu memanaging atau mengatur. Nih, mengatur inilah yang diperlukan dalam sebuah seni, teman-teman. Jadi itulah alasan mengapa dikatakan manajemen ini sebagai ilmu dan juga seni. Oke, selanjutnya juga kita akan membahas yang namanya elemen tahapan yang merupakan fungsi dari manajemen ini sendiri. Ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama yaitu perencanaan. Nih teman-teman,
perencanaan itu merupakan suatu proses pemilihan kegiatan sekumpulan, kegiatan, dan juga keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Perencanaan ini sangatlah dibutuhkan oleh setiap bisnis ataupun setiap organisasi, karena dengan adanya rencana, suatu kegiatan akan terorganisir dan juga akan tersusun secara sistematis. Selanjutnya, setelah kita perencanaan, kita juga butuh yang namanya pengorganisasian. Nih, pengorganisasian ini merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta teratur dan terarah sesuai tujuan. Tahapan ketiga yaitu adalah pengarahan. Pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Jadi pengarahan ini sangatlah penting dalam suatu kegiatan manajemen. Selanjutnya juga ada yang namanya pengendalian. Pengendalian ini merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi, dan juga melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai. Jadi kalau kita udah melakukan segala tahapan, kita juga perlu mengendalikannya dan juga melihat dan mengoreksi apakah ada penyimpangan dari hasil yang telah kita capai. Nah, oleh karena itu pengendalian ini sangatlah penting juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya faktor penting dalam manajemen. Faktor penting dalam manajemen ini terlibat dari 3 hal, yaitu yang pertama adanya penggunaan sumber daya organisasi. Yang kedua adanya suatu tahap proses. Proses ini apa? Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan. Jadi sangatlah penting proses tersebut dalam suatu manajemen. Selain itu juga ada yang namanya pengawasan. Pengawasan ini sangatlah penting bagi suatu manajemen. Dan yang ketiga yaitu adanya seni dalam menjalankan pekerjaan. Jadi itulah materi-materi mengenai manajemen bisnis teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, pentingnya manajemen dalam kehidupan manusia. Manajemen sangatlah penting bagi kehidupan manusia, yang mana manajemen ini dapat membantu, mengatur, serta mengelola suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan. Dimana, apalagi di zaman sekarang yang serba modern ini, kita sangat memerlukan yang namanya manajemen. Mengapa demikian? Karena dengan manajemen, suatu kegiatan itu terasa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terarah ya teman-teman. Selain itu juga semua dasar manajemen ini harus kita penuhi dengan baik, karena setiap bisnis itu senantiasa ingin memiliki benefit, dan juga selain memiliki benefit, kita juga memiliki resiko. Jadi manajemen ini sangatlah dibutuhkan, baik itu untuk menjalankan bisnis ataupun kehidupan manusia. Oke. Jadi sekian banyak yang udah saya sampaikan, sekiranya sudah cukup. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe di bawah ini. Bye-bye.